sampai Mama Gufron itu oknum. Mama Gufron Oknum karena satu. Mama Gufron itu dulu kan lucu-lucuan itu ya. Sing Bima Koli gitu ya. Iya. Bima Koli. Jangan kan tahu itu. Itu banyak orang yang bingung kan menafsiri. Terus ojo maneh Habib. Orang-orang kita dewe, orang PWI kan bingung. Ya apa ora isin ngisi ini. Ternyata apa ngeprank itu. Dalam rangka mencerdaskan MUI kita. MUI ketika Mama Gufron ngomong ambil semut, Bima Koli itu terus kemudian dianggap sesat. Padahal Mama Gufron ngeprank gitu. Loh kamu kok MUI kok ribet urusan saya ngomong dengan semut. Bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama, yang penting cinta Habib masuk surga? Di mana posisi MUI? Kemudian ada yang namanya leluhur Kabaib, yang namanya siapa itu? Yang Isra Mi'raj 70 itu. Lagi menonton gitu. Bikin sampai memberanikan diri bersatu di wadah namanya dakwah pemuda Islamiyah dulu itu. Saya menyaksikan banyak ketimpangan di sana. Pernah saya hadir di daerah mana itu? Tambak Sari, wilayah Plindisan. Waktu itu kiai yang hadir almarhumlah Kiai Ali Bahrudin, guru Torekoh Qadiriyah Wanaksobandiyah Mutabaroh. Saya termasuk santrinya. Di saat saya hadir di sana, karena kiai saya hadir, di situ ada pemandangan yang tidak indah. Ketika Habib tampil, dia tidak begitu menghargai kepada para kiai-kiai. Dianggap kayak anak kecil begitu saja. Kalau kita sudah menjadi tradisi, ketika ada orang yang kita anggap luhur, itu ketika bersalaman ya dengan sama-sama, kalau duduk ya harus duduk. Bukan dalam kondisi berdiri terus salaman begitu. Begitu hinanya kiai-kiai kita, dihinakan. Dari perjalanan semacam itu menjadi apa ya? Menjadi keprihatinan, termasuk saya berpikir, masuk ngene rek cucu Rasul rek. Kemudian pernah lagi ada seorang penjual kacang. Waktu itu terjadi, saya di garda terdepan waktu itu, membawa ratusan penerbang dengan jamaahnya waktu itu. Wilayah Pasuruan ke barat itu termasuk Gerongan, Raci, Petaunan, Randusari, Kerapia, itu komandonya saya. Bahkan sebelum acara itu saya kumpulkan di masjid kampung saya. Ayo seluruhnya ayo kumpul dulu, latihan dulu. Besok kita tampil dakwah pemuda Islamnya biasa. Komandannya kan ketua Robito Alawiyah itu, Habib Taufik itu yang punya panggung waktu itu. Waktu itu saya berhusnudon, sama seperti yang lain waktu itu saya kuper ya, nggak ngerti betul ndak, itu masih belum menseleksi sejauh kayak Kiai Maduddin. Cuma ketika tampil di sana, ketika Nun Sewu Habib Taufik mencaci, saya menyaksikan sendiri ada seorang penjual kacang waktu itu yang merokok. Kemudian pengajian sampai terhenti karena Habib Taufik mencaci dan menyuruh perokok itu untuk berhenti. Bahkan sampai, kalau kamu tidak mematikan rokokmu, pengajian ini bubar. Saya prihatin waktu itu, ya Allah atas wong betul kacang akhirnya. Itu caranya kalau panggung ini Jauh. Jadi ini di musola, di masjid waktu itu di Ndoyo situ. kalau ngeregani awak itu, ukur sama. Wah itu. Jadi dia berdiri mungkin kayak kati tadi nabi ngono. Kemudian orang yang merokok jual kacang itu gak ngerti, dia kan tidak bagian dari yang ngaji, hanya jualan kacang begitu saja. Oh, anak pengajian saya ingin tahu rokokan, kebal kebul, nikmat. Kemudian itu di luar pagar masjid. Jadi pagar, kemudian halaman ini luas, terus baru masjid. Jauh lah. Nah, aku kaget waktu itu. Artinya begini, ya Allah, masalah sepele, masalah rokokan, wong rokok apalagi bukan dari jamaah yang ngaji, orang penjual kacang. Biasa kalau ada pengajian ini orang penjual balon, penjual es, penjual kacang ini sama-sama meramaikan. Kalau di kita kan enggak,
Kita sambut. Ayo dodol cek rame pengajian mesisan lah wis. Ayo wis sing dodol kacang ya dodol. Ayo ramaikan semuanya. Ayo berbagi rezeki kan begitu. Nah, itu gara-gara rokokan diusir. Nah, sejak saat itu saya mengambil sikap saya mufarokoh gak betul ini. Ini bukan panutanku, aku kudu pindah. Aku harus selesai di situ. Sejak saat itu jamaah maulid saya nggak usah melu. Merinding loh, ningali ngono dengan. Loh, sampean merinding. Saya sangat bukan merinding lagi, mangkel kepada perilaku yang seperti itu. Saya kecewa sekali waktu itu. Kalau saya yang dicaci mungkin deringas-deringas, tapi seorang yang apa ya, dari wong yang biasa, yang nggak ngerti aturan dilarang merokok dan segalanya, hanya mengais rezeki dodolan kacang, kemudian dicaci dari panggung, yang semua mata mengarah kepada dirinya. Wah, termasuk saya ngungah, oh bos, aku karo karep. Ternyata wong dodolan kacang sambil merokok itu dimarahi. Di majelis ini tidak boleh merokok. Menjadi harus rasanya ini mati rokok. Nah, ono tembakau di kadromu. Nek di Nusantara yang gue nek di Pasuruan termasuk di Indonesia. Di Indonesia iki lek dadi kiai durung iso rokokan, durung dadi kiai. Wes senengane kiai-kiai Nusantara iki ambek mutolaah, ambek rokokan, ambek ngopi, sampai kopi gara-gara ngopi sampai masuk surga. Gak kesuwen ndak kita cinta Habib. Kita santai saja. Agama itu sebetulnya santun. Agama itu indah, yang sebarkan oleh Wali Songo itu nggak ono sing haram blas, termasuk wayang-wayang jari haram, jari Habib haram itu enggak. Terus Gus Rohman itu malah jadi alat wayang, jadi alat untuk mencerdaskan umat, untuk mengajak umat masuk Islam. Ayo masuk, ayo syaratnya ya apa? Kartu karcis gak usah syahadat ae wis ayo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya wis lho sing ngono. Ceritane juga tentang kebaikan. Bukan cerita-cerita sing model maksiat itu. Begitu bijaksananya para kiai-kiai kita, para pendahulu kita termasuk yang diterapkan oleh Wali Songo. Dan di Nusantara ini mayoritas para ulama itu dzurriyyah dari Wali Songo. Ketika Wali Songo dihinakan, tidak tersambung ke Rasulullah, marahlah anak cucu ini, termasuk saya, protes, tidak benar, ya apa ini? Habib ini kok ngawur, tambah suwe tambah ngawur. Maka Dawe Gus Purwanto, pentinglah untuk kita bersatu di wadah PWI ini, setidaknya beliau tadi ngomong, duduk semata-mata urusan nasab. Nggak paten kon nasab sopo sakarmu. Ketika kamu menghinakan leluhur Nusantara, ketika kamu melecehkan Nusantara, maka sebagai anak bangsa akan bangkit, akan tidak terima. Jadi jangan coba-coba. Kalau dulu saya sering pakai istilah oknum habaib. Oknum Habib, per orang-orang oknum Habib. Misalnya jamak ternyata, terkoneksi ternyata. Engko nek ono sing elek gini wadule referensi ini nang Robito Alawi. Ternyata mereka itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Oh, itu oknum tidak. Sudah menjadi satu kesatuan mereka itu yang sudah jelas. Kalau Mama Gufron itu oknum. Mama Gufron oknum karena satu. Mama Gufron itu dulu kan lucu-lucuan itu ya. Sing Bima Koli gitu ya. Bima Koli. Jangan kan tahu itu. Itu banyak orang yang bingung kan menafsiri. Ojo maneh Habib. Orang-orang kita dewi, orang TWI kan bingung. Oh, orang ngisi-ngisi. Ternyata apa? Ngeprank itu. Dalam rangka mencerdaskan MUI kita. MUI ketika Mama Gufron ngomong ambil semut, Bima Koli itu kemudian dianggap sesat. Padahal Mama Gufron ngeprank gitu. Loh, kamu kok MUI kok ribet urusan saya ngomong dengan semut. Bagaimana dengan mereka yang menyatakan bahwa tidak perlu belajar agama, yang penting cinta Habib masuk surga? Di mana posisi MUI? Kemudian ada yang namanya leluhur Kabaib, yang namanya siapa itu? Yang Isra Mi'raj 70 itu. Ngoten niku lah. Jarene sedina Isra Mi'raj 70 kali.
Terus jenengan Muhyiddin Gus jelaskan apal roti hadat. Mboten kula damel Gus. Lah apa wasilah niku dateng leluhure kono to. Kula sani kula rubah sedaya ketika wasilah. Wasilah pertama nang ngene Duria Wali Songo. Mbah kita Wali Songo kula anu mulai lancar bener. Ini balik-balik nggih golongane fakih niku.